Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bab ketiga, yaitu adalah musik vokal. Yang mana musik vokal sendiri adalah termasuk ke dalam seni musik. Jadi dalam seni itu kan ada 4. Kemarin yang pertama kita bahas seni patung. Lalu yang pertama seni apa di bab 1? Seni patung di bab 2, seni lukis kayak di bab 1. Sekarang masuk ke seni musik. Oke. Yang pertama adalah mengenai musik vokal. Apa itu musik vokal? Sebelum kita mengetahui apa itu musik vokal, kita lihat di sini adalah yang harus kita ketahui adalah pengertian bernyanyi solo atau tunggal. Jadi dalam musik kan otomatis harus atau minimal sebenarnya tidak harus ada yang nyanyinya untuk musik itu, tetapi harus ada sebuah yang namanya instrumen untuk musik itu. Tetapi untuk melengkapi instrumen tersebut, harus minimal ada satu orang penyanyi atau yang bisa disebut sebagai penyanyi solo atau penyanyi tunggal gitu. Jadi pengertian bernyanyi solo atau tunggal itu adalah bernyanyi dengan diri sendiri atau satu orang saja. Jadi jika lebih dari satu orang sudah tidak bisa dikategorikan lagi solo atau tunggal. Oke. Jadi untuk menghidupkan suatu musik vokal, karena vokal di sini berarti ada seseorang yang menyanyinya. Jadi kalau musik saja itu cukup instrumen, tapi di sini ada musik vokal. Otomatis vokal itu menggunakan suara seseorang gitu. Oke. Tadi bernyanyi dengan diri sendiri atau satu orang, yang mana karena yang menyanyinya hanya satu orang, otomatis orang tersebut harus memiliki berbagai kemampuan teknik yang tidak mudah, dan ini teknik-teknik ini harus sangat-sangat dilatih secara terus-menerus atau kontinu. Jadi tidak bisa latihan satu kali terus berlomba atau gimana, tidak bisa. Ini harus benar-benar latihan. Suaranya yang sudah bagus pun sangat-sangat perlu untuk latihan, apalagi dengan kita yang suaranya masih biasa-biasa saja. Teknik yang digunakan pada teknik vokal ini adalah yang pertama adalah mengatur pernafasan. Pernafasan sangat-sangatlah penting, karena untuk mengatur pernafasan ini kita tidak mudah. Untuk pernafasan tersendiri kita terbagi ke dalam 3 penyimpanan pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Yang harus kita ketahui adalah ada 3. Yang pertama adalah pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Pernafasan dada, ketika kita ambil nafas, kita hanya di dada. Jadi seakan-akan menyimpan nafasnya itu di dada kita. Sedangkan jika pernafasan perut, kita nahan, yang ditahan itu perutnya. Itu otomatis pernafasan perut. Nah, sedangkan pernafasan diafragma ini sangat-sangat perlu latihan, karena pernafasan ini yang paling cocok untuk menyanyi. Karena kalau sudah menggunakan pernafasan diafragma, udara itu sudah sangat-sangat terkontrol. Yang masuk itu banyak, yang keluar sedikit-sedikit pun, jadi kita bisa menyimpan energi, menyimpan tenaga jika sudah bisa mengatur pernafasan menggunakan diafragma. Yang kedua adalah menentukan vokal yang tepat. Vokal ini adalah jenis suaranya. Vokal kita seperti apa. Jadi setiap orang memiliki jenis vokal yang berbeda-beda. Dari suara orang aja sudah berbeda-beda. Nah, kita harus bisa menentukan kualitas vokal kita itu yang mana. Jangan sampai kualitas vokal kita cocoknya untuk nyanyi rock misalnya, tetapi di
nyanyi di dangdutkeun istilahna, jadi kurang pas. Jadi harus teknik vokal ini harus sangat-sangat tepat. Jadi ketika nanti menggunakan instrumen pun tidak kacau. Jadi vokalnya seperti apa, instrumennya seperti apa harus dicocokkan. Karena contoh saja dalam sebuah band gitu kan banyak ada beberapa personil vokalis yang ganti-ganti misalnya. Vokalis ieu mah ganti soalnya teu cocok jeung band urang karena band bandnya menggunakan aliran rock tapi vokalisnya juga yang berarti harus yang menggunakan lagu-lagu kualitas vokalnya rock gitu. Jadi menentukan vokalnya harus tepat. Yang ketiga adalah fokus pada satu suara. Untuk fokus pada satu suara ini karena nanti ketika pada instrumennya ada berbagai macam suara, entah itu drum, akustik, gitar, segala macam, nah kita harus fokus pada suara diri kita sendiri. Oke, karena yang nyanyinya diri kita sendiri, kita harus fokus pada satu suara kita. Oke, ini susah-susah gampang untuk karena apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita dengar langsung kadang memang sesungguhnya berbeda ketika kita merekam suara kita sendiri, kita ngomong segala macam, tetapi pas kita dengarkan apa yang sudah kita rekam tadi cukup berbeda gitu suara kitanya. Oke. Selanjutnya adalah teknik vokal. Oke. Teknik vokal untuk apa sih? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar. Oke. Suara yang baik dan benar seperti apa? Hasil suaranya jelas, indah, merdu, dan nyaring. Oke. Jadi kalau hasil suaranya sudah jelas, sudah indah, sudah merdu, nyaring berarti otomatis teknik vokalnya sudah betul. Oke. Dalam teknik vokal yang benar adalah terdapat unsur teknik vokal di sini ada 8 unsur. Yang pertama adalah artikulasi, kata demi katanya. A, B, C, D itu per huruf kan. Kalau kata demi kata, contoh yang biasanya seharusnya kata Indonesia, tetapi banyak penyanyi profesional sekalipun yang bacanya Indonesia padahal hurufnya I. Oke. Ini namanya artikulasi. Kalau hurufnya I berarti kita bacanya I, jangan Indonesia, salah. Oke. Yang kedua pernafasan, kita sudah bahas tadi. Yang ketiga adalah phrasing, pemenggalan kata. Oke, contoh di sini adalah kita pemenggalan kata itu bagaimana kita memilah-milah kata. Oke, dalam lirik sebuah lagu. Atau contoh dalam kalau kita upacara. Oke. Biasanya yang beda-beda pemenggalan katanya itu di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Harusnya seperti itu. Itu tinggal kita pilih. Oke. Pemenggalan katanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, kurang enak kan berarti otomatis pemenggalan katanya yang benar seperti apa gitu. Oke. Sikap badan. Oke, sikap badan dalam menyanyi ada kita bisa sambil berdiri, sambil duduk, tapi untuk sikap badan berdiri dan duduk pun sesungguhnya adalah sedikit banyak mempengaruhi kualitas suara kita gitu. Jadi tergantung kita nyamannya dengan posisi seperti apa. Yang kelima ada resonansi. Oke. Rongga udaranya bergetar. Oke, jadi ini sudah namanya rongga udara. Oke, yang keenam ada vibrato atau getaran yang mana memberi gelombang bergetar teratur. Jadi biasanya di akhir suka penyanyi dangdut ada yang namanya cengkok atau digetar-getar. Ini namanya vibra. Gitu. Sedangkan yang ketujuh ada improvisasi, yaitu mengubah atau menambah sebagian melodi. Gitu. Jadi ini juga kita harus menyesuaikan dengan instrumen musiknya. Gitu. Kadang kita suara kita itu dimirip-miripin sama melodinya. Itu A, nya itu harus jelas. Oke, yang terakhir intonasi, tinggi rendahnya suatu nada. Oke, ketika di nada rendah otomatis intonasinya harus seperti apa menyesuaikan. Di nada yang tinggi otomatis kita harus mengikuti juga intonasinya. Nah, itu untuk teknik. Selanjutnya ada teknik penampilan dan permainan dalam musik. Yang pertama ada teknik bernyanyi. Di sini teknik bernyanyi terbagi menjadi 3.
Yang pertama ada dinamika, tempo, dan pembawaan. Tempo atau biasanya kita ketahui adalah ketukan. Contoh 1, 2, jadi ada yang temponya 1/4, 2/4, 3/4, atau 4/4, tergantung kebutuhan di instrumennya. Yang kedua, jenis musik, ada 8. Seperti apa sih jenis musik? Jenis musik itu ada solo, yang sendirian, yang berdua berarti ada duet, itulah. Yang bertiga ada trio, 4 kuartet, yang kelima okta, yang keenam ada yang kelima quintet, yang keenam sektet, yang ketujuh septet, yang kedelapan oktet. Ada 8. Saya ulangi, yang pertama solo, duo yang berdua, duo yang bertiga, trio yang keempat, kuartet yang kelima, quintet yang berenam, sektet yang bertujuh, septet tadi sekarang sep pakai k, yang kedelapan oktet yang berdelapan. Oke. Nah, yang kesembilan tidak ada, tapi yang lebih dari 8 orang atau 9 ke atas berarti masuknya adalah paduan suara atau core. Oke. Selanjutnya ada jenis instrumen. Yang pertama ada idiophone. Instrumen idiophone. Apa itu idiophone? Idiophone berarti alat musiknya yang dimainkan dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul. Apa saja? Banyak. Ada gong misalnya, ada drum termasuk, karena cara dimainkannya adalah dipukul. Sedangkan di sini ada membranophone. Membranophone ini menggunakan alat musiknya menggunakan berbahan selaput tipis. Di sini contohnya adalah kendang atau snare drum. Sedangkan yang ketiga ada chordophone. Chordophone adalah alat musik yang menggunakan senar atau digesek. Jadi gitar, ada biola, rebab, cello, dan lain-lain. Yang terakhir ada aerophone, adalah alat musik yang menggunakan udara atau ditiup. Itu contoh suling, harmonika, akordeon, dan lain-lain. Dan untuk menunjang keseluruhan musik vokal, kita harus bisa latihan teknik dasar alat musiknya gitu. Jadi bukan sekedar cukup tahu, kita coba dan kita latih teknik dasar alat-alat musik tersebut. Itu. Yang terakhir di sini mengenai latihan improvisasi lagu. Latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi apa sih? Improvisasi itu adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Jadi contoh saja ketika kita masuk ke kelas, tiba-tiba guru bilang ulangan, otomatis kita harus improvisasi. Apakah kita sudah menyiapkan diri di rumah dengan baca-baca atau kita nggak pernah baca sama sekali, otomatis harus apa yang kita lakukan gitu. Oke, itu namanya improvisasi. Jadi kita tanpa persiapan sama sekali, otomatis karena disuruh ulangan kita harus laksanakan itu ulangan. Gimana caranya ngisinya? Ya kita harus otomatis mengulang memori-memori yang sudah kita pelajari, dan otomatis harus belajar sebelumnya. Jadi jangan sampai nggak belajar sama sekali atau nggak merhatiin materinya, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan di variasi lagu ada 3 macam. Di sini ada ritmis, melodis, dan dinamika. Ritmis adalah perubahan ritme gitu, ritmenya. Sedangkan melodis ya melodinya. Kalau dinamika di sini adalah perubahan bunyi keras dan lembutnya pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai musik vokal di bab 3. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan kemarin praktek nyanyinya yang pakai alat musik lebih bagus. Otomatis di sini kan tanpa kita bahas pun di sini ada sebenarnya alat musik gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.